Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 2. Tetaplah setia meskipun menderita. Karena itu, anakku, jadilah kuat dalam anugerah yang ada dalam Yesus Kristus. Apapun yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari, supaya ia dapat menyenangkan komandannya. Demikian juga seorang olahragawan yang bertanding. Ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. Seorang petani yang bekerja keras sudah selayaknya menjadi orang pertama yang menerima hasil panennya. Pikirkanlah apa yang aku katakan, karena Tuhan akan memberimu pengertian dalam segala hal. Ingatlah Kristus Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, keturunan Daud, seperti yang aku beritakan dalam Injilku, yang olehnya aku sekarang menderita sampai di penjara sebagai seorang kriminal, tetapi firman Allah tidak terpenjara. Karena itu aku bertahan dalam segala sesuatu demi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus dan dengan kemuliaannya yang kekal. Perkataan ini benar. Jika kita mati bersama Dia, kita juga akan hidup bersama Dia. Jika kita bertekun, kita juga akan memerintah bersama Dia. Jika kita menyangkal Dia, Ia juga akan menyangkali kita. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Pekerjaan yang menyenangkan Allah. Ingatkan mereka akan hal-hal ini. Nasihatilah mereka di hadapan Tuhan agar jangan berdebat soal kata-kata, sebab tidak ada gunanya dan hanya akan menghancurkan orang-orang yang mendengarnya. Lakukan yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu dengan layak di hadapan Allah sebagai pekerja yang tidak perlu malu, dan yang telah mengajarkan perkataan kebenaran dengan tepat. Akan tetapi, hindarilah omong kosong yang sia-sia, karena hal itu akan menuntun kepada ketidaksalehan yang lebih parah. Perkataan mereka akan menyebar seperti penyakit gangren. Di antara mereka adalah Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengatakan bahwa kebangkitan sudah terjadi. Mereka merusak iman sebagian orang. Namun, dasar Allah yang kuat tetap berdiri dengan meterai ini. Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya, dan setiap orang yang mengakui nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Di dalam rumah yang megah, bukan saja terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Sebagian digunakan untuk tujuan yang terhormat, tetapi sebagian untuk tujuan yang hina. Karena itu, jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang hina, ia akan menjadi perabot untuk tujuan yang terhormat, dikhususkan berguna bagi tuannya dan dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jauhilah hawa nafsu orang muda dan kejarlah kebenaran, iman, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang memanggil Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak berpengetahuan, karena kamu tahu bahwa hal itu akan mendatangkan pertengkaran. Pelayan Tuhan haruslah tidak bertengkar, tetapi ramah dengan semua orang, terampil mengajar, dan sabar, dengan lembut mengoreksi lawannya. Semoga Allah menganugerahi mereka pertobatan yang menuntunnya kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya mereka menjadi sadar dan melepaskan diri dari jebakan iblis yang telah menawan mereka untuk menjalankan keinginannya.